Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang manajemen konflik dan stres karyawan dalam sumber daya insani. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian manajemen konflik, jenis-jenis konflik, faktor-faktor munculnya konflik, tipe manajemen konflik, serta pengertian stres karyawan, penyebab stres kerja, gejala stres, cara mengatasi stres, dan yang terakhir adalah hubungan konflik dengan stres. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian manajemen konflik. Manajemen adalah proses mengatur, mengorganisir, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Sehingga manajemen konflik adalah upaya untuk mencegah, menghindari, dan mengurangi risiko konflik yang terjadi di suatu organisasi. Manajemen konflik juga dapat diartikan sebagai proses mengelola konflik dengan cara menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Berikutnya yaitu jenis-jenis konflik karyawan. Yang pertama, konflik intra-individu. Artinya konflik yang terjadi di dalam diri sendiri, misalnya karena adanya tekanan peran atau ekspektasi dari luar yang berbeda dengan keinginan atau harapannya. Yang kedua, yaitu konflik antar individu, konflik yang terjadi antara individu dengan individu. Dan yang ketiga adalah konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Yang keempat, yaitu konflik hierarki, konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi, misalnya konflik antara pimpinan dengan karyawan. Yang kelima, yaitu konflik kepemimpinan, artinya konflik yang terjadi karena perbedaan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah konflik fungsional. Konflik ini terjadi dari berbagai macam fungsi departemen dalam organisasi, misalnya konflik antara bagian produksi dengan bagian pemasaran. Faktor-faktor munculnya konflik. Konflik kerja dapat muncul karena beberapa faktor, di antaranya adalah 1. Kurangnya arus komunikasi, 2. Perbedaan kepribadian dan ego, 3. Perbedaan tujuan, orientasi kerja, dan persepsi, 4. Kurangnya kepemimpinan dan manajemen, 5. Koordinasi kerja yang kurang baik, dan 6. Pengambilan keputusan yang kurang adil. Tipe manajemen konflik. 1. Mengakomodasi atau akomodatif. Akomodatif merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kedua, menghindari. Menghindari adalah sebuah upaya untuk mencegah dan menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Ketiga, berkompromi. Kompromi berbeda dari akomodatif. Cara ini lebih mementingkan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama dengan menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Keempat, kolaborasi. Kolaborasi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memerhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kompetisi. Kompetisi adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan yang pasti ada kala ada yang menang. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Penyebab stres kerja. Berikut ini merupakan beberapa penyebab stres kerja, di antaranya ialah beban kerja, lingkungan kerja, beban tanggung jawab, pengakuan dan imbalan, kesempatan untuk berkembang, keseimbangan kerja hidup, kepemimpinan dan manajemen, dan kurangnya komunikasi. Gejala stres. Gejala stres terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, gejala fisik. Contohnya kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, nyeri otot, dan gangguan pencernaan.
Yang kedua ada gejala emosional. Contohnya seperti kecemasan, kecenderungan mudah marah, depresi, kehilangan motivasi, dan rasa tidak puas. Yang ketiga ada gejala perilaku. Contohnya seperti penurunan produktivitas atau kinerja, ketidakhadiran, kesulitan dalam konsentrasi, perubahan dalam pola makan, serta penarikan diri dari sosial dari rekan kerja. Cara mengatasi stres. Ada beberapa cara untuk mengatasi stres, diantaranya seperti identifikasi dan evaluasi sumber stres, pengelolaan waktu dan prioritas, teknik relaksasi dan mindfulness, olahraga dan aktivitas fisik, keseimbangan kerja hidup, komunikasi yang efektif, ciptakan lingkungan kerja yang positif, serta konsultasi profesional. Hubungan konflik dan stres. Konflik dan stres kerja bisa berdampak negatif pada kinerja karyawan. Semakin tinggi tingkat konflik dan stres karyawan, semakin menurun kinerjanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.